Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini kegiatan materi dan yang hadir saat ini ada dari Satuan Densus 88. Ya. Dan kemudian kami sebagai Kasubdit Babin Kamtibmas dan juga sebagai Ketua Tim Dai Polri seluruh Indonesia. Jadi kami melanjutkan materi terkait dengan pencegahan IRET, intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kalau kita melihat terkait dengan bahayanya radikal, radikal ini adalah sesuatu yang keras, ya, yang kaku, yang tidak mau mendengar pandangan orang yang lain. Seolah-olah dia paling benar dan akhirnya bisa mengungkung dirinya, menggelinding bagaikan keluarnya anak panah yang keluar dari busurnya. Akhirnya menjadikan kerasnya dia bisa menyebabkan intoleran. Intoleran itu berarti tidak menghormati antara satu dan lain dengan perbedaan. Kita yang ada di sini mungkin ada yang beragama Islam, ada? Ada. Ada yang beragama Kristen? Ada. Ada yang beragama Buddha? Ada. Ada yang beragama Hindu? Ada. Dia adalah aku yang lain dan aku adalah dia yang lain. Aku sakit, dia sakit. Dia sakit, aku pun merasakan sakit. Oke? Gitu ya? Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang nanti dia sudah keras, akhirnya kaku, dia bilang tidak, kamu neraka, saya surga. Kamu surga, saya neraka. Memangnya nggak ada orang dalam? Ada orang dalam? Tidak ada. Semuanya kita makhluk manusia ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bagaimana kita menyembah kepada Allah dengan keyakinan kita masing-masing. Yang mau di agama mana, silakan. Yang mau bagaimana metodenya, silakan. Kita hadir, Allah ciptakan kita beragam-ragam. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya. Dan terkait dengan paham ini, mari ya, kita agar betul-betul dicerna, dimengerti karena banyak kejadian dari Satuan Densus 88 Gorontalo, Mabes Polri, itu juga pernah menangkap aksi-aksi pelaku teror yang bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang karena terpaparnya pemahaman-pemahaman yang radikal. Apakah pemahaman ini, radikal ini, aksi teror ini hanya berlaku pada satu agama? Tidak. Agama mana saja ketika dia sudah terpapar, maka tentu dia akan menggelinding menjadi aksi-aksi teror yang menebarkan ketakutan, yang bahkan bisa melakukan pengeboman, bom bunuh diri, dan lain-lain sebagainya. Kebetulan saya pernah bertugas di dalam pencegahan teroris di Poso 1 tahun 9 bulan. Berhasil mematahkan jaringan Ali Kalora, yang sehingga saya menjadi saksi sejarah, sehingga kita tahu bagaimana pencegahan teroris ini, ya. Yang pertama, adanya apa dulu? Mulai intoleran. Intoleran itu dia mulai sendiri. Saya beda, kamu beda, sendiri. Itu dulu. Akhirnya mulai dia keluar lagi. Saya bersih, kamu tidak bersih. Mulai merasa suci. Padahal kita ini manusia, mari kita beribadah dengan kemampuan kita. Jangan kita merasa lebih suci daripada orang lain. Jangan kita merasa lebih daripada orang lain. Karena belum tentu di antara kamu bisa jadi dia yang lebih mulia daripada kamu. Kau menunjuk satu telunjuk bagi dirinya, tapi 3 jari menghadap pada dirimu. 3 jari kaulah yang lebih salah daripada mereka. Ya, nah, disinilah maknanya apa? Mari kita hadir di dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga itulah kadang-kadang para pelaku-pelaku teror ini kadang mulai mengarahkan. Akhirnya apa? Mau pilih mana ini? Mau hormat bendera atau menghormat terkait dengan pemahaman agamanya? Nah, mulai dia pikir jangan hormat bendera, kita menyembah kepada bendera. Padahal kita bukan menyembah kepada bendera. Kita hanya menghormati jasanya, perjuangannya, bahwa bagaimana darah yang ditumpahkan para pejuang dengan mempertahankan kibaran bendera merah putih yang anak-anakku semua, rekan-rekanku kibarkan pada hari ini. Junjung tinggi merah putih itu, ya.
junjung tinggi. Merdeka. Sebagaimana terkait dengan merah putih ini, saya teringat akan satu syair Arab yang dijelaskan, kulla ummatin laha ramzu izzan wa ramzu izzan al-hamra'u wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol-simbol kemuliaan, dan kemuliaan kita adalah merah dan putih. Gitu ya. Jadi disinilah di dalam makna rekan-rekanku semua, mahasiswa dan mahasiswi di kampus Universitas Negeri Gorontalo ini, kampus yang luar biasa dikenal di mana-mana, yang tentu menjadi kebanggaan bahwa dengan adanya metode ini berarti menanamkan sepakat kita bersama untuk melakukan pencegahan terkait dengan intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.